Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ganis Arindatu dan di sebelah kiri saya ada Lalu Ahmad Fauzi. Kemudian di sebelah kanan saya ada Satria Alifatullah. Kami akan mempresentasikan hasil proyek kami yaitu sistem monitoring tambak lobster berbasis web. Oke, mari kita simak penjelasannya. Baik, di sini alat-alat yang kita butuhkan untuk merancang sistem monitoring tambak lobster berbasis web. Yang pertama di sini kita butuhkan node MCU ESP 8266, sorry. Kemudian yang kedua di sini kita butuhkan satu buah Arduino Uno. Kemudian di sini kita juga butuh kabel data atau kabel dayanya sebagai sumber dayanya. Dan di sini kami menggunakan sensor water flow model YF S201. Dan di sini kami menggunakan sensor suhu waterproof DS18B20. Dan kita juga membutuhkan kabel jumper untuk menghubungkan sensor-sensor ke board Arduino dan node MCU-nya. Pertama di sini kita sambungkan node MCU-nya ke board Arduino-nya menggunakan jumper male ke female. Di sini kita sambungkan ke pin RX atau sebagai receiver di node MCU-nya. Kemudian kita juga menyambungkan ke pin G dan 3 volt untuk GND dan dayanya. Kemudian untuk pin RX di node MCU kita hubungkan ke pin TX di board Arduino, yaitu di pin 1, dan GND di node MCU kita sambungkan ke GND di board Arduino. Dan 3 volt di node MCU kita hubungkan ke 3,3 volt di board Arduino. Oke, ini sudah terhubung. Kemudian kita sambungkan sensor-sensor yang kita gunakan. Yang pertama di sini sensor water flow. Kita hubungkan menggunakan jumper male male. Ini kita langsung saja sambungkan ke sensornya. Di sini kabel yang berwarna merah merupakan kabel VCC yang nanti akan ke pin 5 volt. Kemudian yang warna kuning merupakan kabel untuk datanya, nanti kita sambungkan ke pin, dan kabel yang berwarna hitam untuk GND-nya. Oke, ini sudah terhubung. Kemudian kita pasang untuk sensor DS18B20, sensor suhu waterproof. Di sini saya sudah menyambungkan 3 buah jumper dengan resistor juga. Kita resistor dari data ke PCC-nya, dari pin ke PCC-nya.
Sini sama seperti yang tadi, warna hitam GND, kuning data, dan merah itu PCC yang ke 5 volt. Oke, di sini semuanya sudah tersambung, kita rakit. Kemudian di sini kita coba hidupkan menggunakan kabel data. Di sini kami menggunakan power bank untuk dayanya. Oke, bisa dilihat ya. Di sini untuk Arduino dan node MCU-nya sudah menyala dan bisa langsung digunakan. Ya, kita masuk ke codingannya. Di sini codingan untuk sensor suhu dan water flow kita jadi ke satu. Di sini kita membutuhkan library wire dan Dallas temperature. Di sini untuk one wire untuk inisialisasi pin mana tempat data suhu kita yang akan kita gunakan. Nanti dari pin itu kita mendapatkan data dari temperaturnya. Lalu di sini ada flow sensor yang tipe data char. Nanti di sini berisi pin tempat dimana kita pasang sensor flow sensornya, water flow-nya. Terus di sini ada kita inisialisasi serial portnya di 9600. Di sini maksudnya 9600 berarti datanya ditransfer 9600 bit per second. Lalu digital write flow sensor high artinya untuk menyalakan sensornya. Ya, di sini untuk sensor suhunya kita panggil sensor suhu DS18B20 nya, lalu kita menggunakan metode request temperature untuk meminta pembacaan suhu, lalu kita tampilkan di layar serialnya di port 9600. Karena kita menggunakan satu sensor suhu, jadi indeksnya 0, indeks ke 1. Lalu di sini jika current time lebih besar daripada clock time yaitu bernilai 1000, maka jalankan codingan di dalamnya. Di sini secara default flow frekuensinya 0. Jadi pada saat nilai awalnya itu 0, maka itu yang akan ditampilkan di serial layarnya. Lalu di layar kita akan memanggil variabel L-hour yang berisi kalkulasi yang dimana nilai jadi flow frekuensinya dikali 60 lalu dibagi 7,5 untuk mencari nilai debit airnya, yaitu 1 jam sama 60 menit. Lalu kita untuk loopingnya kita berikan delay 500 milisecond. Dan lanjut ke codingan node MCU-nya, kita gunakan library ESP8266 Wi-Fi sesuai dengan kebutuhan dari node MCU kita. Lalu di sini kita gunakan Wi-Fi multi untuk komunikasi Wi-Fi-nya dan HTTP client untuk melakukan request ke server
atau API. Inisialisasi WiFi multinya. Lalu di sini kita akan menerima data dari serial port 9600 yang kita dapatkan dari sini, dari Arduino-nya ke Node MCU-nya menggunakan pin transmitter dan receiver yang kita gunakan di pemasangan atau perakitan alat sebelumnya. Lalu di sini kita melakukan connecting ke WiFi yang kita punya di sini. Ini nama WiFi-nya dan passwordnya. Lalu di sini jika WiFi-nya tersambung, maka kita akan memprint ke serial layarnya dengan indikator terhubung. Lalu di sini kita membuat variabel string untuk menampung data sensornya. Di sini kita akan mengambil data yang kita dapatkan dari Arduino-nya, yang dimana di sana sensor dan water flow-nya kita pasang dengan metode serial.readString. Nanti variabelnya ini, nilai dari variabelnya disimpan dalam variabel data sensor. Lalu kita tampilkan di serial print-nya. Di sini kita akan melakukan HTTP request ke local API yang kita buat di sini, ke dalam API Node MCU yang kita buat menggunakan Node.js. Lalu di sini metodenya post dengan data teks atau plain text. Ini adalah data yang akan kita kirimkan menggunakan metode post, yang dimana berisi data sensor suhu dan water flow-nya. Lalu kita akan menangkap respon dari API menggunakan http.getString, lalu kita simpan dalam variabel payload dan kita tampilkan di serial print-nya. Lalu setelah selesai, kita tutup koneksi HTTP-nya. Ini akan terus berulang dengan delay 3000 milisecond atau 3 detik. Nah, karena sudah alatnya kita rakit oleh teman saya sebelumnya, jadi bisa kita lihat codingannya di sini di aplikasi webnya. Di sini. Lalu untuk API-nya kita menggunakan framework Next.js untuk front end sekaligus API-nya. Di sini dari API Node MCU yang mana akan menerima data dari alatnya. Dari sini endpoint API-nya dengan menggunakan local IP address yang kita ambil sesuai dengan local IP address yang kita punya. Bisa kita cek dengan menggunakan menekan tombol Windows plus R, lalu kita ketikkan cmd, lalu ketikkan IP config, enter. Di bagian LAN adapter WiFi kita ambil IPv4 address-nya, lalu kita masukkan ke codingan Node MCU-nya di sini. Inilah endpoint dari API kita secara lokal menggunakan local IP address dengan port 3000. Lalu setelah kita dikirimkan datanya oleh Node MCU-nya menggunakan data string, lalu kita tangkap di sini. Disinilah datanya itu kita olah terlebih dahulu. Ini datanya berbentuk string yang terdiri dari angka dan huruf. Lalu
Lalu kita ambil angkanya saja, lalu kita ubah ke dalam tipe data plot. Tipe data plot itu untuk angka desimal. Dan lalu kita ubah string tersebut jadi JSON, dan lalu kita teruskan ke dalam database. Dari database bakalan tersimpan dan bisa kita tampilkan ke layar dengan API ambil data yang ada di sini. Nanti kita akan melakukan request dari API-nya, dari front end menggunakan API ambil data, lalu kita tampilkan di desainnya. Nah, di sini. Di sini cara kita melakukan request. Ini adalah alamat API dari database-nya yang akan kita ambil datanya dengan metode post, lalu kita simpan responnya ke dalam variabel node.mcu data. Nanti dari node.mcu data kita teruskan ke hook-nya, yaitu set node.mcu, lalu kita ambil datanya. Karena datanya dalam bentuk array, jadi kita harus memanggil berdasarkan nilai indeksnya. Di sini dalam nilai indeks terdapat objek bernama suhu, dan lalu kita ambil nilainya. Kita tampilkan di bagian front end-nya. Kita langsung saja lihat di bagian webnya. Seperti ini. Oke, sekarang kita mulai untuk mendemonstrasikan project ini. Yang pertama di sini sudah kita pasangkan water flow-nya yang terhubung langsung dengan sumber airnya. Kemudian di sini ada sensor suhu yang kita gunakan untuk mengukur suhu dari airnya. Nah, setelah kita susun seperti ini, baru setelah itu kita nyalakan airnya untuk melihat debit airnya. Kita bisa lihat melalui layar smartphone seperti ini. Sebentar. Nah, nanti informasi dari debit airnya itu akan muncul di sini, yaitu sejumlah 824 liter per jam. Kemudian untuk suhunya sendiri 25,5 derajat Celcius. Ini datanya dikirim secara real time melalui alatnya. Nah, di sini untuk alatnya sendiri dan juga smartphone ini terkoneksi dengan server melalui satu jaringan. Apabila kita ingin mengontrolnya dari jarak jauh atau memonitornya dari jarak jauh, kita bisa melakukan hosting di API-nya. Nah, kemudian untuk selanjutnya kita akan peragakan untuk suhunya sendiri. Untuk sensor suhunya kita bisa letakkan di dalam air untuk mengukur airnya, suhu airnya seberapa dalam satuan derajat Celcius. Oke, kita letakkan saja seperti ini. Nah, setelah itu, nah di sini kita bisa lihat untuk suhu airnya itu sejumlah 24,69 derajat Celcius. Kemudian untuk debit airnya itu 824 liter per jam. Kita coba untuk mengecilkan kecepatan dari airnya atau debit airnya untuk melihat akurasi dari data yang dikirimkan. Nah, di sini debit airnya akan berkurang sejumlah 448 liter per jam sesuai dengan alat yang kita gunakan. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.